Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Eka Padmasari di channel YouTube ini. Kali ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih cara nerjemahin teks kontrak. Stay tune. Di awal tadi kita bakal ngebahas tentang penerjemahan dokumen kontrak. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan dokumen kontraknya, kita bakal ngebahas dulu nih kalau dokumen kontrak itu termasuk ke dalam dokumen legal atau dokumen hukum. Jadi salah satu cakupan dari dokumen hukum itu adalah surat pernyataan, di mana ini termasuk dengan surat kontrak ya teman-teman, di mana dalam surat kontrak itu ada pernyataan dan persetujuan. Jadi nanti aku bakal cantumin di video ya, di sini dan di sini. Ada nggak nih teman-teman yang udah kerja atau dapat beasiswa terus disuruh nandatanganin dokumen kontrak? Terus gimana ya kalau kita itu kerjanya di Arab, terus dokumennya bahasa Arab, gimana dong artiinnya? Gimana biar paham artinya? Sini, aku kasih tahu gimana caranya nerjemahin dokumen kontrak. Apa sih yang dimaksud dengan dokumen kontrak? Apakah dokumen kontrak itu cuma ada di pekerjaan aja? Jadi enggak ya teman-teman. Jadi dokumen kontrak itu ada yang di beasiswa juga ada, beasiswa, pekerjaan, atau sewa menyewa. Jadi definisi dari dokumen kontrak ini kita bahas satu-satu nih. Kita bahas yang dokumen dulu. Jadi yang dokumen ini adalah surat tertulis yang dipakai sebagai bukti atau keterangan. Dengan kata lain, barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos. Lanjut ke kontrak. Jadi pengertian kontrak ini adalah perjanjian yang tertulis antara dua pihak, atau dalam kata lain itu persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa dokumen kontrak adalah surat tertulis atau cetak yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan berisikan persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, untuk dokumen kontrak ini teman-teman juga dibagi menjadi 3 pengertian umum, 3 pembagian umum. Teman-teman adalah kontrak sipil. Jadi kontrak ini tuh kontrak yang naungannya itu di bawah undang-undang sipil. Jadi pernyataan atau perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berdasarkan dengan undang-undang sipil. Kemudian yang kedua adalah kontrak perdagangan. Sama kayak tadi, cuma di kontrak perdagangan ini berarti undang-undang yang berlaku adalah undang-undang perdagangan. Jadi suatu bukti yang menyatakan bahwa bahwa pihak satu dan pihak dua atau lebih melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan undang-undang yang dibawahi oleh undang-undang perdagangan. Kemudian ada surat kontrak administratif. Seperti namanya, jadi kontrak ini dinaungi atau dibawahi oleh undang-undang administrasi. Jadi dari ketiga pembagian umum tersebut, itu pembagiannya, perbedaannya hanya pada di bawah atau dinaungi oleh undang-undang mana, sehingga menjadi beberapa pembagian umum. Nah teman-teman, untuk menerjemahkan dokumen kontrak ini kita juga perlu tahu nih, apa sih rukun-rukun yang ada di dalam dokumen kontrak. Jadi kita ngebahas itu dulu ya teman-teman. Jadi rukun dalam dokumen kontrak itu ada mutual consent atau irdo. Jadi di mana mutual consent ini merupakan suatu ungkapan dengan bentuk tawaran dan penerimaan. Bahasa Inggris itu dikenal dengan over and acceptance. Untuk mutual consent nanti aku bakal kasih contohnya di sini. Bisa dibaca ya teman-teman. Terus dalam mutual consent ini dia
tidak cuma ditulis saja, tapi ada yang diucapkan secara langsung. Ini juga termasuk dengan akad pernikahan ya teman-teman, seperti tawaran saya nikahkan kamu dengan bla 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 si Pulana gitu. Nah, itu bentuk suatu tawaran. Sehingga pihak mempelai pria yang menjawab saya terima nikahnya merupakan suatu penerimaan. Jadi itu termasuk dengan rukun kontrak mutual consent. Kemudian rukun ini terkadang dibuat menjadi 2 pasal, misal pasal 1 bla 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 dan pasal 2 bla 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 gitu. Nanti aku kasih contohnya di sini. Terus rukun yang kedua ada objek kontrak. Jadi objek kontrak ini adalah tema-tema atau hal-hal yang muncul dari suatu akad. Jadi tema ini bisa bermacam-macam teman-teman. Bisa jadi perjanjian beasiswa, bisa perjanjian penyewaan, jual beli tanah, atau juga bisa akad pernikahan, bisa juga berupa perjanjian antara dua pihak dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke yang rukun yang ketiga ada cost and consideration. Nanti aku bakal taruh contohnya di sini. Selain untuk paham rukun dari kontrak, untuk menerjemahkan dokumen kontrak kita juga perlu nih untuk pahamin format atau struktur kontrak dalam bahasa Arab. Jadi, untuk bisa menerjemahkan dokumen kontrak, selain kita perlu memperhatikan rukun kontrak, kita juga harus mempelajari dan memahami betul apa sih format atau struktur kontrak dalam bahasa Arab. Jadi yang pertama itu ada nama kontrak atau kontrak title. Jadi judul ini tidak sepenuhnya menjadi ketentuan sah atau tidak sahnya suatu dokumen hukum. Namun judul ini diperlukan sebagai identitas dari dokumen kontrak. Kan ya kali nanti kalau nggak ada judul orang ngiranya itu kontrak perjanjian tanah, ternyata itu kontrak penyewaan. Orang ngiranya itu kontrak jual beli, ternyata itu kontrak penyewaan. Jadi kan nggak masuk ya kalau nggak ada judulnya. Jadi perlunya judul dalam suatu dokumen kontrak. Nah, judul ini tuh juga harus memiliki korelasi yang jelas antara judul dan isi dari dokumen kontrak. Kan juga nggak mungkin kalau judulnya tentang akad pernikahan, isinya tentang jual beli pohon pisang. Kan nggak nggak make sense gitu. Jadi harus sesuai. Kalau judulnya tentang akad jual beli tanah, berarti isinya juga harus akad jual beli tanah. Ada beberapa contoh judul akad dalam bahasa Arab seperti akadu amal dan akadu wikalah. Nanti aku kasih contoh-contohnya di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, kalau tadi harus ada judul, ini yang penting juga nih, harus ada tanggal persetujuan akad. Biasanya tuh ada di awal akad. Misalnya, tahariri hadal akad fi yaumit khamis, bla 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 bla. Jadi kayak perjanjian ini dilakukan dan disetujui pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2024 gitu. Jadi perlu teman-teman, perlu ada tanggal di sebuah perjanjian. Nanti kalau nggak ada tanggalnya, pas di hari ada konflik, nauzubillahnya, nggak tahu kapan perjanjiannya. Jadi akan ada masalah baru jika tanggal itu tidak ditaruh, karena akan ada simpang siur dan ketidakpercayaan. Jadi tanggal perlu ya sebagai bukti yang akurat bahwa itu disetujui dan ditandatangani pada tanggal tersebut. Jadi untuk tanggal ini biasanya formatnya itu yaumil khamis min Yunair sanata alfain wa arba'in mi'atin dan sebagainya. Nanti ada format lain, nanti format untuk tanggal, penulisan tanggal nanti aku bakal taruh di video sebagai contoh ya teman-teman. Terus kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, selain tanggal yang penting, ini juga nggak kalah penting yang harus banget ada di sebuah dokumen kontrak.
yakni penjelasan identitas para pihak. Jadi harus jelas pihak satu siapa, pihak dua siapa, kalau lebih dari dua pihak siapa gitu. Jadi ini perjanjiannya nggak goib ya, atau asal tanda tangan aja tanpa nyantumin nama. Jadi nama atau identitas dari dua pihak ini penting, harus ditaruh. Jadi poin yang menjelaskan identitas para pihak dari nama, tanggal, nomor identitas, penyebutan pihak ke, atau disebut juga kedudukan dia dari suatu perwakilan mana. Jadi kayak dia itu sebagai apa? Pihak satu kah? Pihak dua? Si direktur kah? Guru kah? Itu harus jelas ya teman-teman. Jadi penjelasan tentang identitas dari para pihak ini harus banget dicantumin dan harus banget dipahami biar kita menerjemahkan itu mudah. Nah, dalam bahasa Arab itu ada format untuk menjelaskan identitas. Nanti contohnya akan aku taruh di video. Oke teman-teman, jadi yang ketujuh itu ada penandatanganan atas akad. Jadi biasanya didahului dulu nih dengan ungkapan yang berisi keterangan atau gagasan bahwa akad ini dibuat itu sebagai bukti. Nah, habis itu di bawahnya, itu di bawah keterangan akad ini dibuat sebagai bukti, itu di bawahnya ada tempat di mana kita mengesahkan akad tersebut. Kemudian di bawahnya baru tanda tangan. Untuk contoh seperti biasa nanti aku taruh di video. Oke teman-teman, gak kerasa ya kita udah di penghujung dimana format kontrak yang ketujuh yang barusan aku sampaikan itu adalah yang terakhir. Jadi gimana teman-teman? Pentingnya memahami format dari suatu dokumen kontrak itu perlu banget ya, karena biar kita tahu kalau dalam bahasa Arab itu gimana sih formatnya. Kalau bahasa Indonesia mungkin teman-teman udah sering lihat baik di surat perjanjian pekerjaan, surat perjanjian beasiswa, mungkin itu teman-teman pasti sudah lihat atau bisa dicekin aja di Google, pasti banyak banget kok. Nah, jadi tadi udah aku kasih tahu ya contoh-contoh dari format yang ada pada surat kontrak dalam bahasa Arab. Nah, balik lagi ke opening aku tadi, dimana aku bilang gimana sih caranya nerjemahin surat kontrak atau dokumen kontrak dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia ke Arab misalnya. Nah, perlunya teman-teman memperhatikan format-format yang udah aku kasih tadi. Jadi panduannya format dan mempertimbangkan juga rukun yang harus dipahami ya teman-teman. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.